warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahmudah Fitriani Ningrum, Prodi IAT semester 4 Kelas B IAIN Kediri, akan menjelaskan tentang epistemologi ilmu. Salah satu kajian yang paling penting dari ilmu pengetahuan adalah kajian tentang epistemologi ilmu. Epistemologi mengkaji tentang keberadaan suatu ilmu. Kajian mengenai epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara memperoleh suatu ilmu. Nah, dalam pembahasan filsafat ilmu, epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yakni yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Lalu, apa yang dimaksud dengan epistemologi? Nah, secara bahasa, epistemologi berasal dari kata Yunani epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Dalam kajian epistemologi, kajian mengenai kebenaran haruslah bersifat objektif sehingga siapapun akan mendapatkan paham yang sama pada saat memandang suatu masalah dan solusi dari permasalahan tersebut. Sedangkan epistemologi secara istilah adalah pembahasan mengenai bagaimana mendapatkan suatu pengetahuan atau lebih menitik beratkan pada sebuah proses mencari ilmu. Epistemologi itu biasanya berkaitan sangat erat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sumber-sumber suatu pengetahuan itu, apakah hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia, dan lain-lain. Secara ringkasnya, epistemologi adalah suatu teori tentang ilmu pengetahuan, bagaimana suatu ilmu bisa didapat. Jadi metode untuk mengetahui suatu pengetahuan. Ruang selanjutnya yaitu pembahasan tentang ruang lingkup epistemologi. Menurut M. Arifin, ruang lingkup epistemologi itu meliputi 3, yakni 1. Hakikat, 2. Sumber, dan 3. Validitas pengetahuan. Menurut Mudhar Ahmad, beliau merinci ruang lingkup epistemologi menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Sedangkan A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi itu mencakup pertanyaan yang harus. Sedangkan A.M. Saifuddin menyatakan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan, yakni apakah ilmu itu, dari mana asalnya ilmu itu, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, dan apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, dan apa yang dapat kita ketahui, dan sampai di manakah batasannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diringkas menjadi 2 masalah pokok, yaitu masalah sumber pengetahuan dan masalah benarnya suatu ilmu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi dapat diringkas menjadi 2 masalah pokok, yakni masalah sumber ilmu dan masalah benarnya suatu ilmu.
Objek dan tujuan epistemologi. Dalam filsafat terdapat objek material dan objek formal. Objek material adalah sarwa yang ada, yang secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Objek material ini membahas tentang hakikat dari sesuatu, dan sedangkan objek formal ialah usaha mencari keterangan secara radikal tentang objek material filsafat. Objek epistemologi menurut Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Nah, proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Karena sasaran merupakan suatu tahap pengantar yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Tanpa sasaran, mustahil tujuan bisa tercapai. Tanpa sasaran, mustahil suatu tujuan bisa tercapai. Dan begitu juga sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan epistemologi, metode, dan metodologi. Peter Evans mengemukakan metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang punya langkah-langkah yang sistematis, sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan dalam metode tersebut. Nah, secara sederhana, metodologi adalah ilmu tentang metode atau ilmu yang mempelajari prosedur atau cara-cara mengetahui sesuatu. Jika metode merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu, maka metodologilah yang mengkerangkai secara konseptual prosedur tersebut. Implikasinya, dalam metodologi dapat ditemukan upaya membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan metode. Metodologi membahas suatu konsep teoretik dari berbagai metode, kelemahan dan kelebihannya dalam karya ilmiah yang dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan metode penelitian tanpa memahami metodologisnya mengakibatkan seseorang buta terhadap filsafat ilmu. Dengan demikian, metodologi juga menyentuh bahasan tentang aspek filosofis yang menjadi pijakan penerapan suatu metode. Nah, aspek filosofis yang menjadi pijakan metode tersebut terdapat dalam wilayah epistemologi. Jadi kesimpulannya, dapat dijelaskan urutan-urutan secara struktural teoritis antara epistemologi, metodologi, dan metodes. Ini dari epistemologi dilanjutkan. Pertama, dari epistemologi kemudian dilanjutkan dalam merinci pada metodologi yang biasanya terfokus pada metode atau teknik. Epistemologi itu sendiri adalah subsistem dari filsafat, maka metode sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Filsafat mencakup bahasan tentang epistemologi mencakup bahasan metodologis, dan dari metodologi itu akhirnya diperoleh metode. Jadi, metode merupakan perwujudan dari metodologi, sedangkan metodologi merupakan salah satu aspek yang tercakup dalam epistemologi. Adapun epistemologi merupakan bagian dari filsafat. Kesimpulannya, epistemologi merupakan suatu metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.